Ya. Tetapi harus kita lihatkan kinerja dari Menteri HAM. Ya. Jangan Jadi, setuju tapi nggak ada kelihatan. Ya. Ya, gitu. Izin pimpinan. Ya. Karena ini ada arahan dari pimpinan fraksi, saya harus sampaikan sedikit Ya, enggak, terkait yang disampaikan pimpinan. Bahwa karena kami juga baru saja permohonan tambahan anggaran, lain kali mungkin tidak diulangi, begini lebih baik. Jadi komposisi usulan tersebut perlu dikritisi karena 54,4% atau 267,9 miliar dialokasikan untuk lagi-lagi dukungan manajemen, sedangkan 45,6% atau 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Perpres 156/2024 menegaskan bahwa tugas utama Kementerian HAM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM melalui pelayanan, pengaduan, pembelaan, perlindungan, pemulihan korban, dan kepatuhan HAM. Dalam komposisi tersebut, kami masih menengarai Kementerian HAM berada pada fase institution building, belum sepenuhnya berorientasi pada service delivery. Akibatnya, usulan tambahan anggaran sama dengan pandangan teman-teman lain, belum mencerminkan prioritas fungsi inti kementerian, terutama pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban, serta penilaian kepatuhan HAM yang justru menjadi ukuran keberhasilan Kementerian HAM di mata masyarakat. Kami merekomendasikan pertama, Kementerian HAM sama dengan Pak Sugiat tadi, melakukan penajaman usulan agar anggaran dengan memprioritaskan pelayanan pengaduan HAM, perlindungan dan pemulihan korban serta kepatuhan HAM. Yang kedua adalah meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi komposisi anggaran agar porsi fungsi substantif HAM lebih besar dibanding dukungan manajemen. Yang terakhir, Bappenas bersama Kementerian HAM menyusun peta jalan transformasi dari institution building menuju service delivery yang terukur manfaatnya bagi masyarakat dan sejalan dengan amanat Perpres 156/2024. Atas pandangan tersebut, kami berpandangan bahwa sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substansi pelayanan HAM, usulan tambahan anggaran sebesar 492,9 miliar belum dapat kami setujui. Terima kasih. Makasih PDI Perjuangan. Saya tanya fraksi yang lain. Pertama, untuk pagu indikatif kita setujui dulu ya. Oke. Untuk tambahan anggaran, tadi saya menawarkan apakah DPR Komisi 13 menyetujui tambahan anggaran khusus hanya untuk program? PKB setuju? Nasdem? Pak Ketua, tadi kan saya sudah sampaikan duluan Ya. bahwa tambahan ini kan ada perubahan angkanya dari yang pegawai, belanja pegawai itu kan diisi dari Udah, gini konkret aja. PDI tadi tidak setuju tambahan, oke? Ya. Ya gini perbaikan, apalagi udah tanggal 17 hari ini. Ini hari terakhir pembahasan. Oke, Golkar program. Oke, setuju untuk program. Gerindra? Izin pimpinan, sesuai arahan dari Pak Ketua Sugiat tadi, jelas bahwa kita tidak menyetujui dokumen baru, hanya mengikuti dokumen sebelumnya. Jadi tambahan anggaran hanya pada substansi yang berdampak langsung pada masyarakat. Terima kasih. Jadi setuju untuk tambahan program kan? Oke, cocok. Nasdem? Kami setuju untuk program dan tambahan yang diperlukan. Jadi tidak hanya program, Pak. Ini di sini ada pergeseran gaji yang mengambil kegiatan administratif. Kalau kita semua kita ini dokumen dong baru kasih hari ini. Itu problem Kapan kita mau cermati? Makanya kemudian kita bisa mengkritisi ini, maka kemudian kita hanya setuju sebagian untuk program saja. Ini peta konflik toh, ini tricky. Oke. Setuju yang program aja. Oke, cocok. PKB setuju program. PKS setuju program. PAN program juga. Program juga. Ya. Demokrat setuju program pimpinan. Oke, makasih. Kakak-kakak 7 fraksi menyetujui. Sebentar dulu. Ini keputusan dulu, baru pandangan kakak atau? Sebelum keputusan boleh. Oke. Saya mau ingin menyampaikan secara catatan serius ya terkait dengan usulan dari Nasdem tadi. Fraksi Nasdem dari perwakilan dari Papua.
Ini yang benar, Pak. Karena 500 karyawan yang kami terima itu tidak disertai dengan pemberian anggaran dalam pagu indikatif dari Kementerian Keuangan, maka otomatis anggaran yang sudah ada ini sebagian geser sehingga terganggu operasional di lapangan. Kalau boleh sebagian kecil lah, bolehlah. Sebagian kecil Dukman bisa ditambah nggak, Pak? Kakak Menteri, sebentar. Kami memahami itu. Apa yang disampaikan oleh Kakak Tony Tesar itu suatu hal yang paling arif dan bijaksana. Tapi Pak Menteri yang tidak arif dan bijaksana. Dengan jajaran. Kenapa baru sekarang waktu rapat Pak Menteri sudah selesai baru menyusulkan ini? Itu problemnya. Pak Menteri kita ini buka kulit tanpa isi. Kalau Pak Menteri dan Bu Sekjen dari tadi sampaikan ini, bahkan sebelumnya, itu sudah jadi pertimbangan kami. Nah, jadi Pak Menteri dan jajaran kami menyetujui tambahan. Apalagi seorang Natalius Pigai pejuang hebat, pejuang HAM. Nah, jadi membuktikan diri kepada Pak Prabowo, berapapun yang dikasihkan dan DPR menyetujui penambahan anggaran untuk programnya. Nah, ini yang jadi modal pemajuan HAM kita di Indonesia. Setuju? Baik, saya ketok Komisi 13 DPR RI menyetujui tambahan anggaran dengan sabar. Rike ini 7 fraksi, kecuali saya bahasakan, kecuali PDI Perjuangan. 7 fraksi bersepakat untuk penambahan anggaran khusus program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sebesar 267 miliar 928.471.000 rupiah. Setuju? Baik, terima kasih. Silakan kita bacakan keputusan rapat untuk kemudian kita tutup rapatnya. Baik. Kesimpulan rapat Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hak Asasi Manusia Rabu 17 Juni 2026. Komisi 13 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Hak Asasi Manusia. A. Menyetujui penjelasan Menteri Hak Asasi Manusia terkait pagu anggaran. Gantian kita ngomong Bu Rike ya. Enggak fokus saya. Ya. Enggak, terganggu dengan Bu Rike-nya. Memang harus kita selesaikan setengah kamar dengan Bu Rike nih. Izin Pak Ketua, Hah? apakah benar-benar sudah akan disetujui atau saya masih bisa berbicara sedikit? Sudah setuju tadi Pak. Ya, udah diketok palunya Pak. Ini Ya, kesimpulan rapat Pak. Ya, soalnya yang saya tangkap tadi, Pak Ketua, saya minta izin. Ini kan ada ekspektasi yang luar biasa. Jadi pertama saya sangat mengapresiasi atas pertemuan pada sore hari ini yang sangat positif, sangat konstruktif ya. Walaupun sebetulnya kami siap kalau memang masih harus argue segala macam ya, tapi ternyata sangat konstruktif. Kemudian yang kedua, Pak Ketua, tadi ada ekspresi tentang harapan, ekspektasi yang luar biasa dari Pak Yan, Pak Arisal, Ibu Meti, Pak Bias, semuanya ya, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia harus hadir. Tidak hanya kami ada, tapi kami harus hadir. Ya, jadi ada ekspektasi yang luar biasa dan kami harus seperti itu. Ya kan? Tetapi kan antara dukungan manajemen dengan program ini bukan sesuatu yang terpisah. Ya, kami akan bisa menjalankan fungsi tadi misalnya. Karena sekarang misalnya di Papua, kami hanya ada di Papua Barat. Ya, kami harus ke Papua Barat Daya, ke Papua, ke Merauke, ke Biak, dan segala macam. Itu Pak Willy. Kemudian Gini Pak Mugi, Nah. kami justru hasil kunker kami itu di split jadi 4 kanwil, tapi tidak menambah kantor. Ya. Kan sebelumnya Direktorat Jenderal Kanwil HAM ada Pak. Kami nanti akan membantu Kementerian HAM kalau Kementerian HAM diusir oleh kementerian sebelumnya. Kami yang pasang badan. Ya. Gitu. Jadi kita dukung full.
Tapi kemudian tidak dengan hal gini. Tadi Pak Yan mengatakan dengan tambahan anggaran seperti ini justru jenengan semua di depan, bung-bung semua di depan membuktikan bahwasanya niat baik pemerintah, niat baik DPR direalisasikan dengan baik oleh Kementerian HAM. Jadi gayung bersambut Pak, botol ketemu tutupnya Pak. Gitu. Justru kami ingin membuktikan bahwasanya dengan dukungan besar program seperti ini, inilah political will-nya yang gayung bersambut Pak. Gitu. Sembari kita menyusun instrumen evaluasi yang catatan kritis tadi Kakak Yan tadi. Jadi DPR kalau untuk program Pak kita dukung full gitu. Dan beberapa catatan dukungan manajemen tadi kita sambil jalan Pak. Kita tunjukkan spirit Pak Prabowo Pak. Jadi tidak hanya suara Bu Meti dan lain sebagainya yang membutuhkan kehadiran Pak ya. Tapi perintah Pak Prabowo efisien gitu. Cocok Pak ya? Izin pimpinan. Ya. Sedikit. Saya pikir maksud saya begini pimpinan. Alokasi anggaran maupun program dan kerangka anggaran yang disusun itu harus sinkron dengan proses penugasan dari kementerian lembaga. Itu yang paling penting. Karena dari situlah rujukan kementerian menyusun anggaran. Nah, kalau kementerian menyusun anggaran itu berbanding terbalik dengan penugasan Perpres, itu nggak bakalan jalan. Yang ada alasan tiap tahun kita tambah anggaran, tapi tidak efisien. Realisasi yang antara yang kita butuh output dan outcome-nya tidak ada itu. Nah, makanya inilah yang harus dipahami. Kita tidak butuh tambahan kantor. Ya, mitra kita Kementerian ini pas saja tidak ada kantor, dia sinkron dengan Kementerian Hukum bisa pakai gedung yang sama. Itu rubasan pun dipakai jadi kanwil kalau di Papua itu. Jadi saya pikir bukan masalah tambah kantor, tapi bagaimana kinerja, target kinerja dengan personil dan SDM yang kita miliki itulah yang kita butuh. Dulu kinerjanya baru minta anggarannya begitu. Jangan minta anggaran terus kinerjanya nggak jalan ini. Ya, saya pikir itu menjadi catatan kritis kita pada hari ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Saya perpanjang rapat 5 menit untuk membacakan kesimpulan karena sudah lewat 14. Ya, 14.45 ya. Pak Sugiat. Dijelaskan saja oleh Kementerian HAM, dukungan manajemen di anggaran belanja tambahan itu apakah masih bisa dikatakanlah ditiadakan? Nggak apa-apa sebagai penjelasan mengenai jangan gini, jangan nanti misalnya, mohon maaf izin Bang, kalau itu sama seperti yang dikatakan Pak Tony tadi, kalau itu untuk gaji, lalu kemudian kita ketok tidak ada dukungan manajemen, mereka tidak bergaji setahun Bang. Kan nggak mungkin kan? Pagu indikatif kita sudah, makanya gini dijelaskan, apakah tambahan anggaran itu mengorbankan pegawai Kementerian HAM untuk tidak dapat gaji, itu kan yang wajib ya. Kalau yang lain-lain kan mungkin masih bisa kita negosiasikan atau yang lain-lain. Kalau memang itu tidak terlalu wajib ya nggak ada masalah, demi semangat efisiensi tadi kita sepakat. Tapi kalau itu mengorbankan hak pegawai Kementerian HAM, ya saya pikir kita harus pikirkan. Saya pikir itu. Ya, saya pikir nggak ada yang dikorbankan. Karena apa? Semua sudah masuk dalam pagu indikatif semua. Jadi fardu ainnya sudah selesai. Ini cuma sunnah muakkad saja semua nih Pak Sugiat. Jadi itu aja kenapa Pak kita Ketua. call itu. Sebelum tutup, saya gini, kalau yang misalnya kalau semua dukungan manajemen ditiadakan itu pasti akan terganggu. Karena ada belanja pokok, ada beberapa listrik, air operasional di Kanwil akan terganggu. Karena itu gini aja, saya setuju yang tadi, saya apresiasi persetujuan atas TUSI, tapi kalau yang dukungan manajemen jangan sampai semuanya tidak disetujui. Saya suka-sukanya aja lah. Dari nanti kami akan terjemahin. Udah gitu aja. Pimpinan sebentar, karena ini penting. Saya setuju dengan Pak Yan. Ini kan bukan sekedar kita menyetujui karena waktu mepet. Ada 492 miliar lebih yang harus disetujui. Dan bahannya baru sampai barusan saja. Begitu. Kita bukannya akan mengeliminir dari anggaran untuk pegawai lalu dibilang nanti Komisi 13 yang tidak memberikan dukungan kepada pegawai di Kementerian HAM begitu. Jadi saya rasa catatan penting sekali. Dalam kesimpulan jangan lupa dimasukkan
agar seluruh anggaran ini disesuaikan dengan penugasan dari Presiden Prabowo melalui Perpres nomor berapa tadi? 156/2024. Kalau tidak sesuai dengan penugasan dari Presiden Prabowo, ya kenapa juga Komisi 13 ngotot? Orang presidennya aja nggak nugasin. Oleh karena itu penting sekali, Pak Mugi, bukannya kami tidak mendukung. Kami tidak mau peta kompli. Ini live loh. Ini live TV Parlemen. Tidak bisa tiba-tiba Komisi 13 menyetujui ketok palu, bahkan kalaupun itu hanya setengahnya. Di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan, dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini. Jangan konyol dong. Nggak bisa. Baik, Terima kasih. Ibu Pak Pimpinan, Ya, saya mau ingin sampaikan soal penugasan, baca halaman pertama slide itu ada tugas kok. Ya, perumusan kebijakan, kami ditugaskan Presiden. tak usah. Perumusan Tadi kebijakan, Pak Pigai dengan sangat penguatan bagus kesadaran. menyampaikan itu di halaman pertama. Di halaman sebentar. pertama Sudah, itu oke. ada 7 penugasan resmi. Kami Oke. menerjemahkan dari itu, pagu indikatif itu menerjemahkan Yang indikatif penugasan. izin, indikatif oke pimpinan. Yang dipermasalahkan oleh Nah, kami terus dan yang penataan. Kenapa Penataan. ributkan penugasan? Kami di sini slide nomor 1 udah penugasan. Ya, gini, Presiden. clear. Bu Penambahan, Rike, Pak. sebentar, cukup. Bentar. Pak Pigai, Bu Rike, kami yang untuk pagu indikatif clear, saya sudah ketok dari awal. Kami mempersoalkan tadi biar ini live, biar ini tidak terjadi miskomunikasi. Kementerian HAM baru menyusulkan penambahan anggaran itu setelah rapat berjalan. Oke? Ini yang kemudian menjadi keberatan Komisi 13. Di tengah keberatan yang terjadi pun, Komisi 13 DPR RI masih bisa mencari titik kompromi untuk menyetujui penambahan anggaran. Begitu? Ya sudah. Jadi saya sudah cukup arif bijaksana mencari jalan tengah, menyelesaikan apa yang kemudian daripada kita tegang-tegang nggak jelas, lebih baik kita mencari penyelesaian. Baik, kita masuk ke jalan kesimpulan sekarang. Udah. Oke. 1. Komisi 13 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Hak Asasi Manusia. A. Menyetujui penjelasan Menteri Hak Asasi Manusia terkait pagu anggaran pada rencana kerja anggaran RKA dan rencana kerja pemerintahan RKP Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 2027 berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri